dalam hati gue hari ini mau berhenti jadi musisi. Patokannya ATM sih, lebih ke ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Nebak mau super expert di musik pun gue yakini sekelas nama si Anu kayak gue yakin nggak bisa seperti malaikat bisa nebak nih lagu pasti nggak bisa, nggak ada jaminan. Hai Sobat Art, kita kembali kali ini di Next Talk. Dan artis yang kita hadirkan masih sama, tapi bingung nih mengenalkannya apa ya. Arranger juga, apa ya, director, musik director, video director, ya, Editor juga, animator, pemotor pokoknya. tapi bukan palu gada ya. Kalau di entertain palu gada pasti. Palu gada ya. Iya kalau di entertain ya. Oke, ini di Next Talk ini kita mau bicarakan mengenai musik digital nih Mas. Karena kan ya sekarang kita bisa dibilang hidup di era digital ya, baik audio maupun video gitu kan. Nah, dunia digital ini kan sebenarnya banyak permasalahan sih sebenarnya ya. Kalau kita mau kulik gitu ya, di luar sana ada aja lah pasti kasus-kasus yang beredar yang berhubungan dengan dunia digital ini. Cuman sebelum kita ngobrolin soal itu, Mas Jan sendiri ngalamin nggak sih transisi dari dunia analog ke digital? Sebenarnya saya belum ngalamin ya, karena itu analog itu kan adanya di tahun 2000 ke bawah. Masuk ke 2000 itu baru masuk ke digital dan tersebar luas itu kalau nggak salah 2004. Jadi pada saat itu karena jejak digital saya tuh mulai diproduksi itu kan di 2006-2007. Jadi kesimpulannya saya belum pernah yang namanya pegang alat analog tuh belum pernah gitu. Jadi nggak tahu. Nah, untuk saya mengomentari hasil perbandingan antara digital dan analog, memang ada perbedaan, pastinya ada perbedaan. Tapi karena kemasan kita ini baru, karena kemasan ini apa kayak artisnya lebih banyak daripada dulu gitu ya. Nah, itu yang membedakan secara kualitas. Kita memikirkan ada banyak hal. Orang memikirkan kenapa sih lagu-lagu lama itu yang di bawah era 2000 ya. Itu legend banget dan apa ya, di kuping kita tuh udah terbiasa, ini enak banget gitu. Sebenarnya itu apa ya, suatu hal yang sudah terlalu lama yang kita puter itu karena nggak ada daya pesaingnya, kurang, masih minim. Kalau sekarang bayangin aja sehari aja bisa 1 juta ngeluarin konten. Perbandingannya gitu ya. Ya jadi orang juga ngebandingin sama musik yang lama lebih teringat gitu ya, untuk ini kita kenangannya banyak karena hanya sedikit. Gitu perbandingannya. Coba dia masuknya era sekarang nggak laku. Gue bisa berani ngeriset itu. Iya beneran, karena dulu kan nggak ada pesaing. Ya Mas, betul. Begitu perbandingannya gitu. Tapi untuk secara sound saya akui kalau analog memang tebel banget. Tapi bukan berarti digital ini nggak tebel, ya tergantung orangnya juga dan tergantung equipment juga yang kita pakai gitu. Jadi sebenarnya secara kualitas bisa lah ya. Bisa, bukan tidak bisa. Kenapa? Bule aja yang di luar sana kita referensi kan bule, bukan kita jadi referensi mereka kan. Mereka aja beralih ke digital kok gitu. Karena teknologi ini semakin maju, bukan teknologi ini semakin mundur. Saya percaya hal itu. Jadi bukan berarti analog ini the best, bukan. Ya seiringnya teknologi maju ya pasti akan ada perbaikan dari teknologi sebelum-sebelumnya gitu. Perbaikan dan kemudahan. Yes, kalau dulu pasti. Kan biaya mahal sekali. Mahal. Kan? Dulu belum kita beli pita ya dulu ya gitu ya. Pitanya aja satu itu aja udah berapa? Bisa 2 juta sampai 3 juta kan. Belum lagi proses rekamannya, sekali salah ulang. Kalau gagal beli lagi. Iya, beli lagi. Wah, udah siap-siap deh tuh. Mukanya pada bete semua kalau udah banyak ulang-ulang. Iya. Ngalamin soalnya dulu.
ngalamin salah udah ulang, salah ulang, nggak kayak sekarang kan bisa dikoreksi ya Yes. kan. Ya. Minimalisir budget ya. Ya, meminimalkan. Ya, sebenarnya plus minus sih. Kalau zaman dulu memang kalau ngelihat dari vokalis ya atau musisi, mereka masuk ke studio pasti sudah ada skillnya. Yes, harus ya sudah kan? matang. Harus Bedanya sudah itu matang. memang. Bedanya di situ. Kalau Betul. sekarang kan Karbitan. iya, gitu loh. Jadi Kelas dong. Ih serius, gue mandang meskipun gue ini ya gue nggak jago-jago amat, biasa aja. Cuma gue mandang secara musikalitas nih, nggak diperhatiin. Jadi kayak percuma lu sekolah musik. iya, betul, betul. Serius, lu gimana nggak sakit hati lo? Orang yang udah sekolah musik udah jago banget gitu ya, ada karyanya kalah sama anak baru ngeletek, dan dia menghasilkan pundi-pundi uang banyak dan menjadi artis. Dipuji-puji orang, sakit hati nggak lu? Percuma. Ya, tapi Kak- akan terlihat saat perform. Yes, Pasti akan terlihat. Betul. Yang karbitan sama yang beneran punya skill itu pasti akan kelihatan saat perform. tapi yang disayangkan ini bukan bicara apa ya, secara musikalitas bahwa punya musikalitas bagus itu jelek, bukan. Maksud gue gini, cara pandangnya ini kan kita pasar kita ini di posisinya di Indonesia ya. Indonesia ini yang ngebikin pasar ini jadi kayak gini tuh siapa sih sebenarnya? Iya, mereka Sok, juga. siapa mereka tuh siapa? Siapa? Kira-kira siapa? Itu tuh digiring Digiring pasti. digiring arahnya tuh ke sini loh. Yuk kita keluarkan itu, ini ada gua nggak mau bilang lah. Intinya ada karena kan pasti ada sebuah konsep pelaksana dan korban. Yes, bener nggak? Nah pelaksana kayak gue nih jatuhnya kan pelaksana ya, bikin produksi lah apalah, arahannya ke sini gitu ya. Kan gue juga ada pelaksana dari atas tuh, ada penggagasnya di atas tuh, gitu. Musik tuh sama, dibentuknya mindsetnya udah dari atas diarahin ke sini loh. Yuk kita jual kacang goreng, udah lakunya kacang goreng, lo kasih keju kagak mau men. Gitulah. Betul, betul. Nah, tapi mengenai agregator sendiri, Mas Jan punya pengalaman nggak sih sebelum ke NextArt dengan agregator yang sebelumnya? Ada. Kan ada banyak banget soalnya kan. Yes. Ada beberapa agregator dan saya mulai mendaftarkan itu kalau nggak salah 2015 atau 2016 gitu, karena kan pegang beberapa band, karena posisi itu saya studio ini dikomersilkan lah. Jadi dia include ketika mereka bayar studio recording, mixing, mastering, berikut Ya, mendaftarkan termasuk. itu kan. Nah saya sempat kewalahan karena saya nggak tahu yang dimana agregator ini, yang saya tahu itu luar semua, Ya. ya kan. Nah udah gitu susah lagi. Iya. Udah gitu susah lagi tayangnya, nunggu 14 hari gitu kan. Betul. Kadang sampai 30 hari kok gak tayang-tayang, apa gue salah ya upload ya gitu kan. Gue ketanya terus kan sama klien. Nah itu ada beberapa agregator yang tanpa pantauan dan gak tahu, udah kayak blind spot aja, gak tahu, blank. Ini kita hanya daftar gitu, tapi gak tahu nomornya yang mana, gak tahu nih gimana harus. Kapan? Iya. Iya. Pada saat itu, dan banyak, ada beberapa agregator cuma nggak bisa disebutin, dan proses sekarang tuh lagi di take downin satu-satu gitu. Nah untuk saat ini yang gue percaya ya NextArt. Gitu. Iya. Berarti dengan kehadiran NextArt sangat membantu sejauh ini ya Mas ya? Oh sangat, sangat, karena ini gue bisa ada di tempat, ada fisiknya, ada orangnya, bisa gue tanya, bisa gue interogasi gitu kan. Dan sistemnya gue suka ada apa ya, bisa gue monitoring sendiri gitu, bisa. Nggak ngerti tinggal tanya. Iya. Itu banyak kelebihannya di NextArt tuh daripada di tempat lain. Ada fisiknya, ada orangnya, di sebelah nih bisa diinterogasi terus. Iya. Makanya kalau yang punya konten belum didaftarkan, segera daftarkan ke agregator NextArt deh. Nah mengenai permasalahan digital nih Mas, ini sebenarnya bukan baru terjadi sih.
Tapi memang ini sudah banyak ya, udah berapa tahun ini pencurian karya cipta atau mungkin ya kayak masalah mengupload gitu ya, tiba-tiba iya diupload sama orang lain tapi dijadiin apa ya, hak ciptanya dijadiin miliknya si orang itu gitu. Ini banyak banget permasalahan di luar sana yang udah kayak benang kusut gitu kan. Nah, ini kan kita selain agregator, kita kan juga sebagai publisher sekarang. Dan kita melihat ini adalah salah satu permasalahan yang sebenarnya kita harus ngebantu memberikan edukasi. Edukasi bagaimana nih caranya untuk permasalahan ini bisa ada solusinya gitu ya, jalan keluar gitu. Ini udah kayak benang kusut sebenarnya, tapi bukan berarti tidak bisa terselesaikan gitu loh. Bisa, tapi mungkin agak lama. Nah, mungkin dari Mas Jehan ada nggak sih pengalaman yang tiba-tiba ya entah lagunya Mas Jehan atau mungkin dari teman-teman yang tiba-tiba loh kok lisensinya di sini, tentunya kok lisensinya ada di orang ini, padahal kan harusnya enggak gitu, kayak gitu-gitu. Ngalamin lah, itu pencurian aset ya jatuhnya. Musik, lagu itu kan aset ya. Ngalamin beberapa kali. Nah, cuma nggak bisa nyebutin. Ya, jangan soalnya disebutin. Posisinya ada di Indonesia. Dan akhirnya jadi kerjasama gara berantem. Oh, jadi baikan ya? Jadi iya, baikan. karena gue berantem, gue kasarin ya. Karena nggak bisa dianggap, diajak ngobrol santai nggak bisa. Sampai gue cari di mana-mana di sosmed, gue cari, ketemu. Ternyata, gitu ya. Wah, gue melo. Oh, gitulah. Gue harus nyebutin nama, tapi nah orang ini akhirnya, you punya konten orang bule sih. Akhirnya ya udah di situ. Gue suruh datang ke kantornya dan berbicara baik-baik. Ternyata yang dicuri hampir semuanya. Buduh. Hampir semuanya. Ternyata bukan gue doang, artis yang lain-lain gitu ya. Banyak curhat ke gue. Gue butuh 3 orang dampingi gue. Biar gue yang termaju. Ntar gue pakai pengacara yang gue bawa gitu. Ada klien gue pengacara. Dia berani lah, dia berani. Jadi lu bantuin gue, jadi tag and give-nya ntar gue bikin lagu kayak apa gitu, lu bantuin gue ngelarin gitu ya. Tapi nggak sempet gue bawa pengacara, dia udah nyerah duluan. Gue take down semuanya. Itu dicuri semua lagu gue. Si aja namanya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, karena bukan keteledoran juga sih, karena kita tuh ketinggalan zaman. Sebenarnya akses tuh begitu sulit. Ini salah satunya nih, saya balik lagi ke NextArt ya. Ini NextArt tuh salah satu solusi yang waktu dulu saya temuin masalahnya nggak ketemu nih, salah satunya kayak NextArt. Andaikan ada fisiknya, ada orangnya yang bisa kita datengin, kita daftarin gitu ya, itu cepat terselesaikan. Nah dulu tuh kita pengen tayang aja susah. Susah, pengen tayang aja susah, lama prosesnya. Kalau database-nya banyak kan bingung juga kan. Nah disinilah kita ngejar tayang tapi nggak mikirin efeknya. Nah akhirnya orang ini kelabakan, bingung upload aja di SoundCloud. Itu kan bebas ya, dan lain-lain lah gitu ya, YouTube segala macam gitu, tanpa didaftarkan. Ya, dan itulah terjadinya Nah pencurian. itu efeknya dari situ sebenarnya Mas, karena nggak ada edukasi yang dimana kayak gini. Kita kan bikin podcast yang tentang digital kan, memberikan edukasi ke banyak orang. Sebenarnya hal ini kalau makin banyak orang, banyak yang tahu, paham, nggak akan kejadian. Ya karena nggak ada edukasi tentang ini, ya mereka udah buta, udah. Banyak pencurian. Sampai saat ini banyak. Apalagi jangankan orang yang baru deh, jangan newcomer deh. Justru pencurian ini terjadinya banyak orang-orang yang senior. Yang dimana mereka masuk ke era digital tuh blind. Udah buta dia, mereka nggak tahu. Iya. Ya gitu. Jadi mereka tuh bisa kecolongan dan ratusan orang. Sekarang katakanlah satu orang dia mengantongi database 200 lagu. Kalau ada 100 orang, berapa ribu yang dicuri?
Nah, itulah dia Nah gitu, permasalahannya. itu yang jadi masalah. Lagu tuh aset dan sifatnya goib. Kalau gue pribadi, pandangan gue gitu. Kenapa goib? Karena memang nggak bisa ditebak. Mau itu lagu dari orang yang bagus ya, maksudnya yang punya nama, ataupun dari orang yang belum punya nama, tidak ada jaminan sama sekali. Meskipun ada jaminan, itu hanya hitungan hari. Untuk saat ini ya, saya bicara untuk saat ini. Bukan saya bicara ketika tahun 2000 ke bawah, bukan saya bicara 2030 yang akan datang, tapi saya bicara saat ini. Lagu itu nggak berlaku dari siapa, dari misalkan pencipta yang populer lah, atau dari yang newcomer, tidak ada jaminan. Sekarang sifatnya gaib, yang dimana ketika kita berbuatlah atas dasar referensi. Oh, referensinya ini loh, ini. Oh, kita berbuat aja dulu. Tiba-tiba ini meledak, dan tiba-tiba kadang ada orang yang dari yang udah ahlinya lah gitu ya. Oh, ini lagu bagus, potensinya bagus, nebaknya bagus lah. Terus mendem. Iya. Itu dari yang bagus gitu, populer. Dia udah ngabisin berapa puluh juta, ratus juta. Balik modal enggak. Nah, ini yang bocah ingusan pakai handphone, bang, terus dia videonya viral di lapangan bola gitu. 1 jam 4 juta. Lu nangis gak? Nangis lah. Langsung dalam hati gue hari ini mau berhenti jadi musisi. Keren gue ngerasain hal itu. Udah produksi capek-capek. Capek lu gue. Kok kalah sama yang gini? Ini mata siapa yang salah? Gue bingung. Ya itulah. Makanya gue bilang nggak ada jaminan dari siapa yang buat. Intinya kita berbuat dulu aja menurut referensi. Baiknya seperti itu. Jadi bukan kita berbuat atas referensi orang-orang handal. Tidak. Tapi kita berbuat atas referensi yang di pasar rame. Itu aja dulu patokannya. ATM sih. Lebih ke ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Seru. ATM versinya Jan Saputra. Jadi gitu. Harus, karena kita kan di dunia musik ini kita harus kreatif ya. Jangan sampai stuck di satu kolom gitu ya. Kita harus, ini di ruangan B ada apa ya, di ruangan C. Kita harus banyak tahu. Karena kan, lingkup entertain tuh di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Kalau kita nggak create lebih bagus lagi, kita nggak susah. Ke atasnya tuh susah. Iya, betul. Gitu. Nah, balik tadi ke SoundCloud dan YouTube ya. Nah, ini kan SoundCloud dan YouTube ini sebenarnya kan open for public kan. Yes. Siapa saja bisa upload karya mereka ke situ, gitu kan. Dan yang menjadi permasalahan adalah saat ternyata banyak yang suka, tiba-tiba ya karena tidak terlindungi asetnya itu gitu ya, tidak ada hak cipta yang dilindungi, diambil, dicuri. Dan ini banyak banget terjadi. Banyak banget. Betul. Nah, menurut pandangan Mas Jehan gitu ya, melihat fenomena ini gitu. Cara penyelesaiannya? Iya, penyelesaiannya gimana sih? Apakah dengan bantuan ya publisher, LMK itu juga udah langsung clear, atau perlu edukasi yang mungkin lebih gitu ya untuk apakah bisa mereka? ditangani sendiri, apa kita lewat agregator atau publisher gitu ya? Menurut Mas Jehan gimana? Sebenarnya pengetahuan saya itu bisa diurus sendiri, tapi proses. Nah, kalau memang, soalnya kasusnya beda-beda nih. Kalau misalkan kasusnya tanpa diketahui posisi yang pencurinya ini di mana, ya kita urus by YouTube atau Google gitu ya. Di situ ada apa? Mereka menyediakan untuk tahapan penyengketaan dari database lagu. Nah, di situ kita bisa mengajukan. Karena misalkan ada satu klaim, misalkan nih lagu siapapun ya yang sudah diklaim, itu masuk ke menu monetize. Di monetize itu di situ kan ada dolarnya warna merah atau hitam gitu ya, atau hijau udah jelas, udah bagus gitu ya. Kuning itu udah warning banget. Nah, ketika ada merah atau hitam, itu di situ klik aja. Di bagian mana yang diklaim, di situ ajukan penyengketaan. Kalau memang itu pure punya kita, bahwa orang ini re-upload atau ngambil aset lah,
didaftarkan ke salah satu agregator atau ke publisher gitu ya. Dengan bukti-bukti tapi bahwa si lagu ini saya buat tahun berapa itu dan harus panjang prosesnya. Ketika membuatnya saya ini ide dari ketika saya misalkan contoh kecil saya lagi naik gunung membuat lagu tentang alam berjudul Anu misalkan di tahun sekian dan saya membuat lagu itu kayak cerita. Nah kita semakin banyak laporan itu mereka semakin suka. Sebenarnya lebih menanggapi daripada kita ngasih catatan sedikit gitu ya. Itu mereka nggak kurang respon yang saya coba ya. Ketika saya laporan dengan catatan sedikit dan catatan yang banyak itu beda. Intinya gitu orang. Jadi setiap masing-masing bisa mengajukan. Kalau kasusnya ada yang kenal, salah satu labelnya di Indonesia juga, yaitu kita ke LMK, ke publisher, gitu bisa laporannya ke situ. Tapi Begitu. kalau dari segi tadi mengajukan sengketa itu ya, perlu nggak sih dengan adanya kayak dokumentasi lain, misalkan saat bikin lagu itu biasanya kan kita suka ada rekaman tuh, Yes. rekaman kasar lah ya, yang cuma sekedar guide atau apa, itu perlu nggak sih di? Sebenarnya gini, kalau kita bicara digitaling ya, itu kan kalau data di handphone kita buat saat ini, kita tag nih, kita selfie atau kita rekam ya. Kalau di komputer itu di properties ada tanggal Ada kan, tanggalnya, itu bisa dimodify, percuma. Iya, betul. Mau Percuma bisa dimodify. Jadi kesimpulannya kalau database itu mah hanya apa ya? Database tambahan lah gitu. Yang paling bener tuh menceritakan semuanya. Saya buat tuh tapi masuk ke situ arahnya. Misalkan tentang alam, alamnya tentang apa, judulnya apa gitu ya. Kalau tentang percintaan, kapan dia buat, di mana buatnya, siapa aja yang buat, siapa yang berkecimpung gitu. Ceritain tuh tahun berapa, tanggal berapa, hari apa saya ingat. Pokoknya gitu. Semakin panjang kita catatannya itu mereka responnya lebih cepat. Nah, habis itu kalau memang yang diklaim lagunya itu banyak, itu bisa di surat itu bisa sekalian satu judul penyanyi. Satu misalkan penyanyi judul apa gitu ya. Itu bisa sampai 1000 kolom. Banyak. Bisa banyak itu. Jadi pengajuannya bisa satu kali menyurat gitu ya. Penyengketaan bahwa dalam satu channel, tapi jangan di beda channel. Dalam satu channel jangan pindah-pindah. Misalkan di channel A, B, C gitu ya. Mau klaim di satu ini nggak bisa. Meskipun lagu ini ditarik, disatuin gitu nggak bisa. Harus di channel itu. Dan yang emailnya juga email itu. Gitu. Jadi nggak bisa digabung-gabung. nggak bisa digabungin dan nggak bisa misalkan dioper alih ke orang lain ditolong gitu nggak bisa. Harus email itu yang buka. Tapi prosesnya sendiri kayak gitu-gitu lama nggak sih, Mas? Paling lama 30 hari ketika tanggapan itu tidak digubris sama pihak pelaku. Biasanya jadi penyengketaan itu kita yang menang. Orang yang mengajukan itu yang menang. Yang menang. Yes. Dalam 30 hari cuma mereka ngasih waktunya. Jadi kalau dalam 30 hari mereka tidak menanggapi, mereka yang kalah. Tapi kalau misalkan mereka menanggapi, nah itu Ya, kalau menanggapi lebih bagus. Kan kita yang merasa dirugikan, kita yang dicuri kan secara data. Anda punya data bukti apa kalau emang ini lagu Anda? Itu dulu kan. Anda dapat lagu ini dari mana? Re-upload. Apa dari teman, dari siapa? Bisa kasih tunjuk. Nah, saya ada nih datanya. Yang paling pertama kita harus obrolin, bukan ngajarin nggak bener. Kalau memang itu pure lagu kita bilang datanya ada. Bukan data MP3 tapi data recordingnya ada. Tahunnya jelas. file mentahnya File ada. mentahnya, masternya. Kalau itu tidak disebutkan, pasti mereka yang akan buat. Nah, di situ bagusnya kenapa database itu sangat penting. Karena apa? Di suatu ketika akan kejadian hal yang kayak gini tuh pasti bener ternyata kan. Makanya itu kayak gue pribadi nih, database habis rekaman dari tahun berapa itu gue taruh, udah gue copot, udah pasif. Karena usianya 30 tahun dia selama tidak kena endapan ya cuaca yang bagus gitu. Cuaca yang buruk misalkan
panas lah berlebih atau dingin berlebih itu juga kan ngerusak si hard drive gitu kan. Nah, database ini yang akan menjadi bukti. Mereka bisa nggak? Nggak bisa. Coba bikinin. Saya minta datanya. Dia bisa mecah? Nggak bisa. Kalah mereka. Betul. Gitu. Tapi sepengalaman dari Mas Jan sendiri, kayak tadi lah kita ngajuin banding kan ke YouTube. Terus si yang orang re-upload ini ngejawab bandingnya. Itu akan berlanjut lagi prosesnya tuh Mas. Iya, masih berlanjut sampai ketemu. Pasti ketemu sih. Tapi pernah begitu Mas? Pernah dan gue menang. Karena itu real punya gue. Ini beda nih kalau gue ngakuin punya orang. Iya. Terus yang email gue nggak bisa Mas. Perang di situ. Karena gue pernah. Karena gini, komputer gue tuh email, kalau gue buka email banyak kan. Gue salah posisi pas penyengketaan emailnya yang beda gitu. Sedangkan harusnya email yang ini mental. Goblok, salah. Terus akhirnya kalau kayak gitu, Ya balikan lagi, gue banding ulang lagi. nggak banding ulang lagi pakai email yang itu, gitu. Kan di situ nanti ketika udah keterangannya lengkap, tanda tangan atas nama lengkap ya, bukan nama channel, nama lengkap yang mendaftarkan, begitu. Jadi solusinya bisa ya dengan mengajukan sengketa itu ya. Betul. Tinggal bagaimana tanggapannya nih dari si istilahnya yang re-upload atau yang istilahnya ya nyuri lah gitu. Makanya itu ada apa? Ada keuntungan yang namanya konten ID ya. Kelok banget, orang susah banget. Terus berapa second juga mereka kena kan. Makanya bagus di situ. Nah, banyak banget sih sebenarnya kasus dengan adanya curi-curian ini, re-upload segala macam. Banyak. Banyak sekali. Ini Banyak menjadi nggak ketampung. Itu uang mereka tuh nggak kebayang, gue juga. Nggak kebayang deh ada yang dicurinya. Soalnya gue tahu sih ada beberapa kandidat. Karena gue ngalamin itu, cuma nggak bisa nyebutin. Karena jadi partner kerja. ini lucu loh jadi partner kerja. Baikan jadinya ya. Jadi baikan gue disogok kerjaan. Berarti ada manfaatnya juga di sini. Nggak moderat semua. Jadi gitu. Tapi dari pengalamannya Mas Dian ada nggak sih misalkan ada orang nih yang re-upload gitu ya, dia monetize gitu. Terus dari si pihak ini ya dengan sadar diri ya udah serahin apa yang sudah dia hasilkan dari channelnya dia gitu. Jadi misalkan harusnya kan itu larinya ke yang punya kan gitu ya. Cuma ya orang ini ya istilahnya nikmatin hasil monetize-nya. Ada nggak sih pernah ngalamin kayak orang ini akhirnya ya udah karena ini dia sadar diri ya ini bukan karya gue cuman upload doang gitu kan, dan dia ngasih gitu, dikembalikan gitu loh hasil dari channelnya. Sebenarnya kan gini, secara sistem itu bukan kayak gitu sebenarnya. Saat ini apa yang dulu nih? Yang dulu Secara ya terlebih karena, ya kalau sekarang ini kan udah ketat kan? Yang kita tahu kan kalau misalkan channel itu sudah monetize, uangnya sudah di withdraw, ya sudah, yang akan terklaim itu kan yang baru lagi, yang baru, yes. Yang lama itu sudah ya udah anggap hilang, gitu loh. Tapi dari Mas Jan pernah nggak sih ngalamin ya orang ini tuh ya karena sadar diri gitu ya, sadar ya udah deh gue bagi deh sekian gitu dari hasil monetize-nya di channel dari dia. upload, dari orang yang re-upload apa dari yang ininya? Re-upload. Dari yang re-upload ya. Harus pernah, sangat lah, harus sangat banget. Itu punya orang. Nah, tapi sejauh ini belum pernah ya ada yang dengan ikhlas ya, sadar diri gue salah, gue kasih deh nih sekian. Maaf ya, malah orang idiot yang kalau nggak sadar diri. Orang itu kan konten itu kan ada undang-undangnya, itu kan pencurian. Iya. Tanpa izin kan. Bukan. Makanya gue bilang tadi, idiot malah kalau nggak sadar, bukan nggak ikhlas lagi. Malah, jadi kan ada aturannya, ada hitam, ada kuning, ada merah kan ya. Ketika itu pembagian dolar itu ada beberapa persentase kan. Nah orang ini, sistem yang sekarang kan lebih ketat banget. Siapapun yang mau re-upload itu udah otomatis. merah. Bukan, maksudnya nih, kayak gue bicaranya kayak memvisualkan tuh sebuah pipa. Kita nih berempat nih misalkan, atau berapa, 100 orang, nih pipa kita tuh terhubung.
sistem kita tuh terhubung. Nah, ketika yang punya master ini gua, ini pipa nih isinya uang. Pipa ini tuh isinya uang. Terus ada yang re-upload, uangnya udah otomatis bukan pindah ke lu, Mas. Jadi ke gua udah otomatis gitu. Iya, kalau melalui konten Kalau ID. sekarang Iya kan? udah Kalau yang langsung sekarang, nah ketarik. yang orang-orang re-upload ini, ketika re-upload ini didaftarkan yang bermasalah. Gue pernah komplain sama siapa ya? Ke Rio apa ke si Mas ya? Gue bilang, ini baru terjadi satu konten tapi yang didaftarkan 5 lagu. Ke lu Mas? Bukan? Kayaknya pernah. Lu pernah denger nggak? Ini gue Lupa, baru saking nemuin. banyaknya yang ini yang kau. Mas kan pernah juga sih ada WA gue kan waktu itu. Gue pernah nemuin hal itu, ini aneh gue. Aneh banget. Dan gue kan pengacara yang deket sama gue ini, dia kenal deket sama writernya orang Malaysia. Coba deh video call, kata gue pengen nanya ini sesuatu. Nanya apa? Telepon dulu dah gitu kan. Akhirnya gue ngobrol panjang lebar berbicara tentang hak terkaitnya yang punya. Ini yang punyanya melepaskan. Jadi silakan lagu saya ekspresikan dengan gaya masing-masing. Mati nggak lo? Dan banyak orang mendaftarkan, ada 5 orang yang mendaftarkan. Susah. Jadi isi konten ID-nya beda-beda. Iya, yang klaim Iya. mana-mana aja. Kok bisa ya? Dengan satu judul gitu ya, nadanya sama, kan robot ngebacanya ke situ. Iya. Betul. Kan emangnya yang klaim tuh orang, bukan kan robot, sistem yang ngeklaim. Nah, mereka kan ngedetect secara nada ya, intonasi nada, terus lirik, kesamaan lirik gitu ya. Terus fungsinya apa nih, robotnya pusing bagaimana? Iya, sama juga kayak kita konten ID. Ada yang namanya whitelist, Oh iya. ada yang namanya unclaim. Hmm. Pas kita tanya, whitelist itu masuk daftar putih yang tidak akan terklaim, tapi tidak menutup kemungkinan Akan diklaim. terklaim juga Yes, sama betul. robotnya. Iya, memang betul. Makanya sebetulnya apa bedanya? Jadi mendingan gua ketika dia terklaim ya gua unclaim aja. Iya, unclaim aja mending. Makanya sistem ini apa ya? Sebenarnya kalau kayak kita mendaftarkan lagu juga ya, kenapa diwajibkan? Karena mencegah untuk pencurian ya, satu itu. Nah, yang diwajibkan itu kita harus tahu kita mau mendaftar ke siapa itu dulu, karena ini buat jangka panjang, bukan buat seminggu, 2 minggu, sebulan. Aset. Masalahnya itu. Ini masalahnya buat puluhan tahun. Ini bisa turun ke anak kita loh nantinya. Iya. Siapa yang tahu? Misalkan gue pribadi ini gue bikin 100 lagu, kagak ada yang laku. Tiba-tiba 2 tahun kemudian yang laku 1, dan itu besar banget lakunya gitu misalkan. Tuh uangnya kemana larinya kalau bukan ke anak atau siapa lah gitu. Iya, Dan itu ahli akan waris. ahli waris, dan itu akan sampai selamanya. Iya. Selama lagu Jatuhnya itu masih. Investasi kan aset. Lagu tuh aset masalahnya. Banyak orang yang masih nggak paham di situ sih, Mas. Yes. Nanya, kok masih segitu aja sih? Padahal dia baru 3 bulan, 4 bulan. Ya, mimpi mo. Sebenarnya gini, kalau di musik tuh sakit hati tidak sakit hati ya. Yang paling pertama kita terjun di musik ini, pertama yang harus kita tanamin itu, kita harus percaya bahwa yang namanya proses itu ada dan harus dilewati. Jangan mimpi-mimpi, kok baru 1. Jangan 1 deh, 10 deh. Kok masih di situ-situ aja? Hey, gue pengen teriak deh. Oh, no, yang 10 tahun yang udah ngabisin berapa miliar dia belum balik. Ada yang salah dengan dengan sesuatunya, ada yang salah. Jadi kesimpulannya di musik ini jangan terlalu banyak mengeluh. Jangan terlalu banyak mengeluh karena memang musik ini goib ya. Bisa jadi 100 versus 1 orang. Misalkan gue bikin 100, Ica bikin 1 lagu. Terus gue ngeluarin udah masuk 3 tahun katakanlah. Udah gue ngeluarin 100 lagu dalam kurun 3 tahun. Terus Ica ngeluarin 1 lagu. Misalkan lagunya meledak. Sakit hati gak gue?
sakit hati secara tidak langsung. Ica temen gue misalkan gitu ya, sakit hati lah, gue udah 3 tahun kagak ada yang jadi men. Ica baru 1 meledak sakit hati, mending bunuh diri lah. Nah ini di musik tuh terjadi hal-hal yang kayak gitu. Kita menyikapinya jangan sesimpel, jangan. Kita mikirnya gini, ini yang membedakan bahwa unsur lagu ataupun musik itu kan sifatnya goib. Kenapa gue bilang goib itu nggak pasti. Nggak ada yang bisa nebak. Mau super expert di musik pun gue yakini sekelas nama si Anu kayak, gue yakin nggak bisa seperti malaikat bisa nebak nih lagu pasti, nggak bisa, nggak ada jaminan. Meskipun ada, gue bisa maksudnya gue udah riset ya, mencari pandangannya itu bisa. Misalkan keluaran dangdut, keluaran idol misalkan ya, itu yang sudah diproses kemasannya. Beda halnya nih, mereka kenapa naik? Ya udah udah diproses. Prosesnya ngabisin berapa? Iya. Nah, ini yang dinamakan proses tidak instan. Mereka bukan karena idol, bukan karena prosesnya ini. Mereka jadi yang orang komunitas ini menunggu lah gitu ya. Beda yang bergerak sendiri, dia jalan. Kebayang deh gue prosesnya seberat apa. Tapi jangan putus asa, karena lagu itu goib. Bisa jadi dengan lu melakukan hal yang sesimpel menghasilkan melewati idol. Mungkin lah. Dan gue itu pernah ngeliat itu sakit hati banget. Video klip yang udah dibuat mahal banget kalah dengan handphone yang dia video klip di lapangan bola, dan 1 jam yang lalu 4 juta, kan sakit hati men. Tahu gitu gue pakai handphone Cina di situ. Mau bikin juga. Ya, sama kayak si Sandi cerita kan, dia udah buat konten susah-susah kalah sama cewek yang cuman Goyang-goyang. Iya, goyang-goyang doang. Goyang-goyang Celana doang. pendek gitu ya. Makanya sebenarnya kalau untuk kita bicaranya ke konten kreator kan jatuhnya. Lu pengen viral dalam salah satu platform kan. Berarti lu harus ada referensi. Jadi sampingin dulu deh yang dimana idealis kita tuh, sampingin dulu deh. Kita ATM dulu deh. Nah, di sini kita butuh apa sih? Butuh musikalitas, atau kita butuh kualitas video, atau kita butuh uang? Itu dulu. Nomor 3. Iya, nomor 3. Kalau nomor 3 berarti kita harus ATM. Iya kan, kita referensi dulu, amati, tiru, modifikasi deh gitu. Nah, akhir kata makanya pembodohan. Jadi jatuhnya pembodohan. Gue diarahin dan gue dipaksa untuk jadi gitu udah. Bukan nggak bisa ya, mau nggak mau ya pasarnya yang ada seperti ini kita harus mengikuti. Jadi ya pasarnya yang harus dibenerin. Bisa nggak bisa, nggak bisa. Yang bisa dari atas, dari penggagas, itu harus diacak-acak lagi, dan mereka harus butuh proses. Gitu. Tapi promosi itu ya dibilang tidak membantu sebenarnya Mas. Sangat. Promosi, walaupun balik lagi promosi itu Kata siapa tidak membantu? nggak dibilang membantu atau tidak membantu, sebenarnya membantu. Oh iya. Sebenarnya tinggal balik lagi kan budget. Ya Oh kan? iya. Promosi itu Betul. ya kalau kita sudah rilis nih gitu ya lagu lah contoh gitu kan. Kalau tanpa promosi ya gimana orang mau tahu? Ya ini bedanya nih. Nih ada bedanya nih. Ada bedanya karena gue ada beberapa orang-orang analog dan yang kayak major itu kan orang-orang lama ya, udah 20-an tahun, dan mereka membagikan cerita ke gue gitu ya, yang dimana perbandingan antara digital dan analog ketika zaman itu jauh lebih besar pengeluarannya Mas. Iya. Mereka biaya untuk promo aja 600 juta minimal beberapa titik. Iya, betul. Bayangkan untuk mempromosikan, dan mereka menjual fisik, namanya CD kan ataupun kaset gitu ya, sebegitu besarnya. Dan gue pernah recheck nih, Indonesia ini dalam 1 tahun mereka mengeluarkan biaya promo itu sampai ke berapa. Dan gue cek itu sampai hampir 70 T. Biaya promo Indonesia ini untuk mempromosikan produk-produk itu hampir, database-nya ya, hampir 70 T, 67 berapa gitu. Nah, begitu pentingkah itu promo? Kenapa angkanya sebesar itu?
Nah, apalagi saat ini. Nah, orang-orang ini kaget. Mereka beda sama zaman yang dulu ini, yang dimana godokannya udah super gila banget godokan untuk menjadi artis kan. Karena ketika lu gua angkat mau jadi artis, lu akan dibiayai yang super besar. Biaya promo sekitar 600 juta sampai 700 juta. Lu bikin lagu sekian puluh juta, bikin video klip sekian. Nah, sekarang orang kaget. Baru ketika naik gitu ya, viral sebentar, dia mikirnya, gue udah pernah viral, kenapa sekarang yang kedua agak kurang ya? Mikir dong, sekarang pesaing lebih banyak, biaya promonya kecil, ya kalah lah. Kan gue membayangkan dari sebuah konten ini dulu itu, kita nungguin album baru aja, tapi gue lupa sih, 6 bulan pas 1 tahun ya mas? Apanya? Kita dulu nungguin pita baru tuh 1 tahun ya? Bener gak? Apa 6 bulan? Kita baru. Nih misalkan Kayaknya nggak ngeluarin sampai nih, setahun misalkan. deh, Mas. Hah? Kayaknya nggak sampai setahun. 6 bulan ya? Bulanan kalau nggak salah. Masa iya sih setahun? Lama, seinget gua. Seinget gua lama, sekitar 6 bulanan. 6 bulan pas 1 tahun. Misalkan nih gua nungguin lagu Jamrud nih. Albumnya Ano. Nah, ntar dia ngeluarin album lagi tuh sekitar berapa bulan gitu loh. Iya, karena dia berbentuknya kan album. Iya, album. memang. Produksinya juga lama pasti. Ya, produksi ya sama aja sebenarnya. Cuma tingkat kerumitannya ya pasti lebih Iya, rumit itu. tingkat, Tapi nggak selama tahunan, nggak mungkin gitu kan. Nah, mereka mengeluarkan budget yang nggak kebayang. Gue pernah diceritain gitu, gede banget ya. Dan itu laku. Berapa kali lipat? Bisa 10 kali lipat. Wow. Gitu kan, jadi nah beda yang sekarang. Sesuai lu pengeluaran 2.000 perak gitu ya, karena pesaingnya banyak. Lu penghasilannya juga pasti penghasilannya Anda mendapatkan baru 2.000 perak di saldo AdSense. Nangis gak lu? Aduh. Atau baru berapa dolar gitu kan? Ya Iya. gila, baru berapa dolar nih? Baru Nol, jangan dolar, 0,0 berapa dolar gitu. 0, sekian dolar. Nah, maksudnya bahwa membuktikan promo itu memang penting. Karena di YouTube ini bayangkan ya, dalam 1 hari berapa ribu konten yang akan menjadi sampah tanpa dipromosikan. Iya. Itu fakta, silahkan cek. Dan kita nggak bisa ngecek satu persatu berapa ribu konten yang kita nggak kenal. Dan berapa ribu channel yang kita nggak kenal. Apa kita tahu mereka upload? Enggak. Tapi kenyataannya kalau kita totalin bisa jutaan 1 hari. Dan itu akan menjadi sampah kalau kita tidak mempromosikan. Karena kalau tidak dipromosikan, gambarnya seperti ini nih. Dia menumpuk terus. Nah, beda halnya yang dipromosikan ini akan terurai. Meskipun ketumpuk, dia keurai. Naik dia akan menjadi rekomendasi. Gitu. Nah, promosi ini dalam bentuk apa? Bisa komunitas, ya, karena yang melalui yang organik ya. Karena akan bertahan secara watch time, dia bagus gitu kan. Nah, makanya bukan nggak penting, sangat penting. Jangankan lagu, semua produk tanpa dipromosikan, emang kita tahu Sunlight ini buat cuci piring, ada kita buat minum sirup kalau tanpa diiklanin. Kayak gitu, bahwa promosi itu nomor 1. Justru promosi itu nomor 1, Mas. Bukan nomor 2. Supaya produk itu diketahui. Jalan. Iya. Yes. Orang juga ada yang lihat gitu kan. Betul. Nah, kalau kita berpikir ke promosi, duitnya nggak ada. Yaudah tuh jangan terlalu besar mimpinya. Selesai. Sebenarnya gitu. Kalau kita mau bicara ke situ, bicaranya ke komunitas. Kita cari tahu komunitas, kita aktif di sosmed. Bergeliat di sosmed gitu ya. Ada nggak harapan ke situ? Ada. Tapi di situnya nggak ada, ya jangan berharap lah bos. Begitu, lebih simpelnya. Nah, itu dia tuh. Karena banyak di luar sana yang mereka berharap udah produksi nih. Tapi nggak jalan-jalan ya. Rilis, udah happy kan? Wah, udah ada di Spotify, udah ada di YouTube Music gitu. Udah, abis itu udah gitu. Sebenarnya terus ada. Tiba-tiba nagih ke kita gitu nanya, kok nggak nambah-nambah? Oh, nggak bisa. Itu kan secara report kan kita udah jelas ya. Nah, ada reportnya juga kan kelihatan, bisa di tracking kan. Iya, bisa. Nah, kalau untuk mempromosikan sebuah lagu di Spotify, di yang lain-lain gitu ya, di DSP itu,
sebenarnya kalau kita aktif di sosmed, yang dimana sosmed ini nih salah satu kajiannya, cuma gue tidak mencontohkan karena gue juga sibuk di tempat lain ya maksudnya. Tapi gue ada kisi-kisi cara mentreatmentnya sebenarnya. Si lagu ini kalau pengen bergerak, gue bukan nih. Lu masuk ke sosmed, lu masuk ke sebuah grup, lu masuk lagi sebuah komunitas, lu bergaul di situ, aktif, komen dalam kurun 1 bulan, nggak usah lama. Lu mencoba untuk asik di situ. Ini gue kasih treatmentnya. Lu mencoba untuk asik di situ dan lu masuk ke beberapa grup komunitas ya yang berhubungan, tapi yang berhubungan lu masuk so asik aja. SKSD ketika ada admin dia upload apa, lu masuk SKSD aja, lu asik banget di situ deh. Nah, di situ momen ketika lu udah menjadi keluarga anggota grup itu, ada kesempatan untuk mempromosikan secara gratis organik. 100% jitu banget. Itu salah satu treatmentnya. Itu yang gratisan, lo kalau pengen gratis itu gue kasih tahu. Nebeng. Tapi lo harus so asik di situ. Ya. Jangan fanatik, lo bisa diteluh. Santet, tahu gak lo? Jadi treatmentnya lo harus so asik di sebuah grup ya. Masuk ke salah satu grup komunitas, mau misalkan IG, kayak Facebook, Twitter, apapun itu yang berbentuk grup komunitas yang ada hubungannya, lu di situ so asik, pokoknya serba memuji apapun yang dia upload, hingga lu akan dijadikan anggota keluarga, bukan grup lagi, keluarga. Nah, disitulah ada momen-momen tertentu. Jadi bayangkan grup misalkan, grup 24.000, terus lu asik banget di situ dan mereka tahu lu tuh asik. Bayangkan 24.000 satu grup. Kalau lu pegang 20 grup, asik gak lu? Dan itu akan menjadi pundi-pundi uang tuh Nah, di situ lu arahkan ke Spotify, ke Juk, ke yang lain-lain. Signifikan. Itu bagus. Kayak yang dari Alex Kupri waktu itu share, ya kan? Bermain di komunitas. Yes, Dan masuk akhirnya, komunitas. ya. Itu jatuhnya kan organik ya, komunitas organik ya jatuhnya. Dan itu real, mereka ada yang suka atau tidak suka, beda dengan booster ya, beda lagi. Booster itu sama suntik dana juga gitu, yang lain-lain itu beda. Nah, yang komunitas ini ada kelebihannya, di mana kalau ketika orang ini sangat pandangan di dalam sebuah grup ini dia aktif, selalu komen, like, dan memuji-muji apa yang diupload, dan intens terus, dia harusnya pakai admin sih. Dalam kurun 1 bulan atau 2 bulan lah, di situ akan mendapatkan momen yang dimana lu mempromosikan dengan gratis dan efisien. Dari beberapa grup, Mas Yaman, dari beberapa grup, lu dapet 20%-nya lah, berapa ribu, hitungan jam. Nah, Spotify kan akan menjadi rekomendasi. Iya, betul. Ketika itu kan sama sistem, mau YouTube mau apapun itu sama sebenarnya. Kalau yang bergeraknya agak aneh nih, kok cepet ya, itu akan menjadi rekomendasi, ini ada apa gitu kan. Oke. Sama sebenarnya. Cuma ya itu, gue harus jadi so asiknya, ini kan gue mah nggak bisa. Gue komen juga nggak pernah, tapi gue paham. Itu tuh paham. Ini gue nggak bicara yang tentang berbayar, karena percuma kalau berbayar terkaget. Ya, Mahal soalnya. Istilahnya kalau berbayar itu kan ya kembali lagi, lu di sini mau nyari uang atau mau nyari pride kan? Yes, betul. Kalau mau pride ya lu silahkan lu keluarin uang, bayar lah itu. Yes, kan. betul. Kalau lu mau cari uang ya nggak akan bisa, nggak akan balik modal istilahnya kan? Bukan, salah. Nih ada bedanya. Kalau sekelas major itu diwajibkan, karena mereka nggak akan bergerak. Iya, kalau yang indie-indie. Oh iya, kalau bicara indie ya dari mana dia mereka uangnya? Bukan, kecuali gini, kalau indie ini ada misalkan ada investor atau dari saudaranya jenderal, dari inilah, dia ada punya budget lah. Tapi kenyataannya kan indie ini melewati label loh. Iya. Pada saat ini tuh labelnya di bawah. Indie tuh lagi pada naik semua kan. Nah kan kenyataannya bukan dari patokan sebuah perusahaan yang besar, bukan. Karena aktif mereka di sosmed dan sangat berpotensi untuk di komunitas, yaitu yang menjadikan mereka besar sebenarnya. Iya, dan aktif di sosmed, contoh deh Instagram ya. Kalau kita banyak nge-like, komen,
otomatis profil kita akan muncul terus di orang itu. Yes. Ya kan? Betul. Jadi apapun yang kita upload gitu ya, atau post lah gitu ya, post di situ otomatis akan banyak terview tuh. Yes. Gitu. Makanya harus sering-sering tuh namanya komen lah, minimal like deh. Sebenarnya ini ada edukasi tentang kebaikan ya, berbicaranya jadilah netizen yang baik gitu ya. Karena kalau kita terlalu fanatik banyak halnya. Boleh komen kasar gitu ya. Tapi lu komen kasarnya di mana? Jangan di sebuah komunitas. Jangan. Nah, jadi kalau kita bicaranya ini kan bisnis aset ya, bisnis aset yang dimana kita mau ngembangin sebuah produk, yaitu lagu. Nah, lagu ini harus naik. Gimana nih caranya? Kita harus belajar asik aja. Lu lupakan yang namanya agak temperamen, agak terlalu idealis pandangannya. Pokoknya lu so asik, barang jelek lu bila perlu bilang, "Oh, bagus banget." gitu loh. Lu masuk ke komunitas lu harus seperti itu. Karena mereka itu akan respect ke lu. Dalam waktu singkat, mereka akan menganggap, "Wih, ini keluarga gua." Ketika, si Anu upload lagu lu di Spotify, kayaknya keren nih. Soalnya anaknya asik. Bayangkan hitungan jam, bang, puluhan ribu lu dapat pundi-pundi uang. Coba deh, cara itu lu gunain. Tuh, Nanti ada cara lain. Masukan penting tuh untuk di sosmed ya, perlu ditiru. Karena itu penting banget sih. Iya. Algoritma pun juga kan sekarang juga otomatis tuh ngebaca. Nah, soal komen-komen tuh Mas, pernah pengalaman waktu itu, sekarang kan Instagram itu udah bisa mendeteksi bahasa ya. Oh iya. Kadang bahasa yang mereka anggap kasar dikit langsung diblok loh komennya. Itu aku pernah ngalamin. Padahal maksudnya di situ bercanda gitu ya. Emang biasanya kita kalau nggak di sosmed gitu ya, ketemu langsung bercandanya emang kayak gitu bahasanya. Nah, waktu itu aku komen, sebenarnya bahasanya nggak kasar, tapi mungkin si IG ini nangkepnya kasar gitu kan. Gara-gara waktu itu aku nulis culik. Maksudnya kan kita kalau misalkan diajak jalan ke siapa, lu culik gue dong gitu. Emang biasanya gitu iya, kita iya, kalau iya. ngomong. Nah, waktu itu aku komen dengan bahasa kayak gitu. "Oh, lo mau nyulik gue lagi ya?" gitu. Hehehe gitu kan. Di blok sama Instagram. Dibilang katanya bahasanya kasar. Enggak, Jadi itu kan komen ada unsur kekerasan, kan penculikan jatuhnya. Ya, di situ dibilangnya gitu. Terus ada juga satu saat yang dibilangnya kasar karena waktu itu pakai bahasa apa gitu. Bercanda tapi sebenarnya dideteksi di blok gitu. Komennya itu tidak dimunculkan, dihilangkan. Robotnya kurang gaul kayaknya. Padahal itu Bukan sebenarnya bukan kurang gaul, robotnya belum diajarin. Gue pernah ngeriset dengan bahasa ANU nggak bisa dibaca aja. Pokoknya ada huruf-huruf itu nggak bisa dibaca. Gue ngeriset terus, ngasih belajar tuh YouTube biar dia bisa ngebaca nggak sih gitu ya. Malah gue pernah ngeriset lagu, pernah gue acak-acak lagu orang. Bukan mau nyuri, gue sengaja pengen tahu ini titik kelemahannya di mana sih gitu ya. Pengen tahu. Oh, ternyata robotnya nggak bisa baca ini loh gitu. Ada cuma nggak mau gue ngomong. Intinya lagu orang itu bisa gue modify dan nggak bisa dibaca, dan gue bisa daftarkan ke agregator dengan judul yang sama. Itu pernah gue tahu tuh, ada kejadian soalnya. Biasanya kedetek, dan gue riset sampai 5 kali. 5 kali tuh baru sukses. Pertama gagal, kedetek lagi. Lagu luar. Kedua gagal lagi, ketiga gagal, keempat gagal, kelima. Oh, ininya nih gue acak-acak, gak kebaca. Itu tinggal gue daftarkan, udah aman. Karena kan mereka udah Content ID ya, jadi aman, udah ke-protect lah. Tapi nggak kebaca. Iya, ada memang. Soalnya pernah gue dapet begitu nggak kebaca sama sekali sama mereka. Betul. Harus belajar lagi robotnya. Iya, pasti ada bugs lah, karena mereka tuh robot ini ngelawan orang Indonesia yang super unik. Bukan orang bule, orang Indonesia terlewat pinter jadinya. Ya, apalagi orang Indonesia bahasanya slang semua. Iya, nggak sehari-harinya. bisa. ANG di blok langsung dianggap spam. Sangkanya itu bahasa ikan lah, apalah, ngerti gue. Begitu. Sama ini Mas, kalau pandangan Mas nih, kan selain promosi tadi kan, konsisten kita di dunia digital itu gimana sih? Perlu nggak? Sangat perlu lah. Konsisten dalam apa nih? Kita store lagu apa aktivasi di sosmed? Ya, salah satu di sosmed, Ya. bikin karya lagu gitu kan. Ya, saran gue sih kalau
kalau lu newcomer sesering mungkin pastinya ya. Karena bayangkan ini masalahnya bicara hari ini, bukan bulan kemarin, bukan tahun kemarin. Intinya hari ini lu bersaing dengan jutaan manusia yang notabenanya mereka berlomba-lomba untuk membuat konten itu tiap hari. Bayangkan saingan lu tuh begitu banyaknya. Yang dimana harusnya kita bikin single, yuk kita bikin single, nanti kita bikin single lagi 5 bulan ya, 3 bulan, wah mati sudah lu ketutup. Iya, Bayangkan dalam satu hari aja jutaan men, jutaan dalam satu hari pun. Cuma kok nggak ada sih, ada yang apa? Yang viral cuma hanya beberapa. Ya itu, gue bilang yang lainnya jadi sampah karena nggak di-push mereka. Bisa jadi ya kontennya kurang bagus, kurang kuat. Dan ada yang bagus tapi tidak naik ya karena tidak dipromosikan. Ya itu, lu bersaing dengan itu semua tuh. Jadi kesimpulannya semakin kita konsisten, ada statement dari pihak YouTube sekarang juga kan, dia juga ngasih edukasi bahwa patokannya bukan seberapa besar nama Anda dan seberapa lama pengalaman Anda. Intinya berbuat aja dulu sesering mungkin. Iya. Nggak hanya di YouTube, di musik pun juga begitu ya? Ya, di musik juga gitu maksudnya. Di musik juga gitu. Jadi kalau kita buat nih, dalam kurun 1 bulan, untuk newcomer, baiknya itu ya 4. Minimal. 1 minggu sekali lu ngeluarin. Toh hari ini tuh beda dengan tahun kemarin. Yang tahun kemarin itu ketika zaman kaset analog itu jadi sampah. CD-nya keinjak-injak men. Iya. Sekarang tuh jadi sebuah aset yang usianya itu long term banget. Jadi lu gak akan percuma. Nah bayangkan ketika lu bikin sesering mungkin dan secara database lu bisa mencapai ratusan single. Berapa besar tuh asetnya? Apalagi itu asetnya dilindungi ya, diurus gitu ya, hak Yes. ciptanya segala macam. Wah, itu udah bisa jadi warisan dong. Digital ini kan nggak kayak zaman dulu, kaset bisa dibajak, CD bisa dibajak. Iya, justru banyak keamanannya. Maksudnya lebih enak sekarang daripada dulu. Iya. Sudah ada sistem yang bisa Terlindungi melacak, lah ya, gitu. melacak itu. Kalau dulu itu sebagian orang yang menikmati, tapi pelakunya menyedihkan. Makanya kasihan zaman dulu. Iya, korban-korban Kasihan pembajakan. Serius, gue ngelihat ya, gue kan newcomer banget lah, ibaratnya anak bawang banget. Tapi ketika gue kumpul sama temen yang senior, kadang gue mirisnya ini orang udah puluhan tahun dunia ini kok masih gini ya. Ini ada yang salah nih kata gue. Padahal namanya besar. Iya. Padahal namanya besar. Ya, kita di sini juga ada curhat-curhat Gitu. dari Makanya berbagai gue mikir, macam. kadang gue mikir ya, gue bercermin, gue nggak mau. Ada yang salah nih dengan sistem ini, ada yang salah. Gue nggak mau, jangan sampai kejebak di lingkaran ini gitu loh. Ini sama juga Bung, lu gali tuh sumur sampai ke dalam tapi airnya lu kekubur, bukan dapet air kan, kekubur. Kalau gue kagak mau. Ya itu, jadi baiknya bertanya lebih kepada orang-orang yang berpengalaman, khususnya agregator ya. Jadi sebelum Anda tertipu lebih jauh mendaftarkan lagunya ke beberapa agregator, saran gue cari agregator yang benar-benar bisa dipercaya. Untuk saat ini yang gue rekomendasiin kan NextArt nih. Jadi buatlah aset sebanyak mungkin setiap hari untuk dilindunginya, ya masuk ke NextArt Iya. gitu. Didigitalkan Digitalkan. kode lisensinya. Iya, intinya dilindungi kan. Kalau digital kan banyak kan, tapi dilindungi kita nggak tahu orangnya juga bingung. Iya, itu yang banyak terjadi. Bingung. Diserahkan ke agregator tapi nggak tahu kontaknya kemana. Habis itu lagunya mengawang-ngawang aja. Iya, Uangnya nggak ke orang ya. iya. Itu banyak Makanya sekali terjadi. Makanya memang penting banget yang namanya agregator bisa dipercaya. Ada kontak personnya. ada kontak person, Kalau ada apa-apa bisa ada fisiknya, ada kantornya. komplain pasti langsung dilayani gitu kan. Gue pribadi juga punya harapan lah di musik. Intinya apa ya?
bikin sesuatu ini bukan satu kali gue kapok. Enggak lah. Gimana caranya tetap produksi gitu ya, nggak nyerah. Dan gue juga udah terbilang lama gitu. Nyerah nggak? Enggak. Gue menikmati proses justru. Gue menikmati proses ini. Jadi untuk yang mengeluhkan ini kok belum naik ya, ini kok lama banget ya, ini proses. Lu percaya deh proses. Cuma tapi jangan salah tanggap dengan proses juga. Ketika kita mengemas sesuatu ini harus ada referensi. Jadi kesabaran ini sangat butuh. Tapi kita harus pakai referensi dulu. Ketika kita memproses sebuah lagu itu harus ada referensi. Nah, referensinya apa nih? Ketika udah sesuai, kita publishkan dan ada perubahan atau kita push lagi nih dengan yang tadi gue kasih teknik nih untuk secara gratisan gitu ya. Itu push aktif gitu ya. Nah, hal itu cukup nggak sekali? Nggak cukup. Harus berulang kali, men. Harus berulang kali. Gitu. Edukasinya Ilmunya. gitu maksudnya. Ilmunya banyak nih. Perlu digali lebih dalam. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi lah kita. Ya. Jadi kita ngobrolnya di tempat Mas Iya. Jan kayaknya lebih enak. Lebih enak sekalian healing ya. Kita main ke studionya. Harus banyak berendam lagi sama dia. Oh iya, podcastnya di sana ya, di air ya. Di air ya. Sambil ya. Hah? Sampai ngerendam. Iya, podcastnya di air ya. Pakai filter. Boleh. Kah sebelum kita tutup? Sudah? Oke, thank you ya Thank Mas you. Jan udah menyempatkan untuk Jauh-jauh nih datang. jauh-jauh datang ke sini. Dari Los Citapen. Kalau diterusin lanjut terus kayaknya sih Iya. ngobrolnya. Nanti kita bikin sesi berikutnya lagi lah. Ada part 2 ya. Ya, ada udah part berapa? Ini udah 2 nih, Mas. Makan yang tadi kan beda. Oh, beda. Beda ya? Beda kan apa sama? Kalau isinya sama berarti ada part 2. Oh ya, sip. Ya udah, berarti nanti ada part 2-nya. Oke, Mas Jan, thank you banget sudah datang, terus udah sharing banyak banget buat ya semoga semua sharingnya bermanfaat Amin. untuk para audiens kita, para sobat art dan user Next Art yang juga nonton gitu ya. Semoga ya langgeng terus kita ya Mas ya, Ya. kerjasamanya. Betul, amin. Gitu, oke. Kita undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.